Selamat siang, hadirin sekalian. Hari ini, saya akan membahas salah satu keajaiban dunia yang menjadi lambang kemegahan budaya dan arsitektur Asia Tenggara, yaitu Angkor Wat. Situs yang terletak di Kamboja ini tidak hanya menjadi ikon nasional, tetapi juga merupakan cerminan dari kejayaan peradaban Khmer kuno. Angkor Wat dibangun pada abad ke-12 oleh Raja Suryavarman dulu, penguasa Kekaisaran Khmer. Pada masa itu, Khmer merupakan salah satu kekaisaran terbesar di Asia Tenggara, dan Angkor Wat dibangun sebagai kuil utama kerajaan. Walaupun Angkor Wat pada awalnya adalah kuil Hindu yang didedikasikan untuk Dewa Wisnu, kemudian kuil ini mengalami perubahan fungsi menjadi kuil Buddha pada abad ke-15. Arsitektur Angkor Wat mencerminkan perpaduan antara Hindu dan Buddha yang merupakan agama-agama utama di kawasan itu selama beberapa abad. Salah satu keunikan Angkor Wat adalah ukurannya yang luar biasa besar. Ini adalah kompleks keagamaan terbesar di dunia, mencakup lebih dari 192 hektar. Secara arsitektural, Angkor Wat dirancang dengan sangat simetris dan berfokus pada simbolisme. Kompleks ini dibangun dengan model Gunung Meru, yang menurut kepercayaan Hindu adalah tempat tinggal para dewa. 5 menara utama Angkor Wat melambangkan puncak-puncak Gunung Meru, sementara dinding-dindingnya menggambarkan batas lautan kosmik. Selain itu, Angkor Wat juga dirancang sedemikian rupa sehingga selalu berorientasi ke barat, yang tidak biasa bagi kuil Hindu, karena umumnya kuil-kuil tersebut menghadap ke timur. Hal ini membuat para arkeolog berspekulasi bahwa Angkor Wat mungkin juga difungsikan sebagai makam Raja Suryavarman II. Di dalam kuil, kita dapat menemukan ukiran relief yang sangat rinci dan menakjubkan. Salah satu relief paling terkenal adalah Churning of the Ocean of Milk, sebuah kisah dari mitologi Hindu yang menggambarkan perjuangan antara dewa-dewa dan raksasa untuk memperoleh air suci keabadian. Angkor Wat tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat kekuatan politik dan ekonomi. Kuil ini menjadi tempat penyelenggaraan upacara besar, sekaligus sebagai representasi kekuasaan dan kehormatan bagi kerajaan Khmer. Masyarakat di sekitarnya hidup dengan sistem pertanian yang canggih, terutama pengelolaan air untuk irigasi sawah, yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan panen yang melimpah, sehingga mendukung populasi yang besar di sekitarnya. Kejayaan Angkor Wat mencerminkan kebesaran dan kemajuan teknologi Khmer pada masa itu. Mereka memiliki kemampuan luar biasa dalam merancang sistem hidrologi yang memungkinkan pengelolaan air yang efisien. Teknologi ini memungkinkan mereka untuk mempertahankan pertanian intensif sepanjang tahun, terlepas dari musim hujan atau kemarau. Pada abad ke-15, Angkor Wat mulai mengalami penurunan bersamaan dengan jatuhnya kekuasaan Kekaisaran Khmer. Kuil ini lambat laun ditinggalkan dan sebagian tertutupi oleh hutan. Namun, Angkor Wat tidak pernah benar-benar dilupakan. Kuil ini tetap digunakan oleh para biksu Buddha selama berabad-abad dan seiring waktu menjadi salah satu tujuan ziarah utama. Pada abad ke-19, penjelajah Prancis bernama Henry Muhot menemukan kembali Angkor Wat dan membawa perhatian dunia internasional kepada situs ini. Sejak saat itu, Angkor Wat menjadi subjek penelitian arkeologi yang mendalam dan upaya konservasi mulai dilakukan untuk melestarikan warisan ini. Saat ini, Angkor Wat menjadi tujuan wisata dunia yang menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Pada tahun 1902, UNESCO menetapkan Angkor Wat sebagai situs warisan dunia, sebuah pengakuan atas pentingnya situs ini sebagai warisan budaya yang tak ternilai. Namun, seiring dengan meningkatnya pariwisata, Angkor Wat juga menghadapi tantangan dalam hal pelestarian. Erosi, vandalisme, dan dampak perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan situs ini. Oleh karena itu, pemerintah Kamboja bersama dengan UNESCO dan organisasi internasional lainnya terus berupaya untuk melindungi dan merestorasi Angkor Wat agar generasi mendatang dapat terus menikmatinya. Selain menjadi tujuan wisata, Angkor Wat juga menjadi simbol identitas nasional bagi rakyat Kamboja. Gambar kuil ini dapat kita temukan di bendera nasional Kamboja, mencerminkan pentingnya kuil ini dalam sejarah dan budaya bangsa mereka. Bagi rakyat Kamboja, Angkor Wat adalah simbol kebanggaan atas warisan leluhur mereka. Hadirin sekalian, Angkor Wat bukan hanya sekedar situs arkeologi atau destinasi wisata. Ia adalah representasi dari peradaban manusia yang luar biasa, sebuah bukti kemampuan teknis, artistik, dan spiritual dari masyarakat Khmer kuno. Kuil ini tidak hanya menjadi saksi bisu sejarah yang panjang, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya warisan budaya
bagi identitas dan masa depan sebuah bangsa. Mari kita terus menghargai dan melestarikan situs-situs seperti Angkor Wat agar keindahan dan kebesaran peradaban masa lalu dapat terus kita pelajari dan nikmati. Terima kasih.